Bukan Rolex, Patek Philippe, ataupun Vacheron Constantin, di balik dominasi jam tangan mewah asal Swiss, ada satu jam tangan yang jarang terpajang di mal-mal atau terdengar di kalangan umum, tapi dihormati oleh para kolektor. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya, Pinky Wijaya Kusuma. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu brand luxury watch yang bukan berasal dari Swiss, tapi jam tangan ini digadang-gadang menyaingi, bahkan selevel dengan jam tangan Swiss made lainnya. Langsung saja yuk! Kali ini kita akan membahas Credor, salah satu brand jam tangan mewah asal Jepang. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengar namanya, Credor adalah brand high-end di bawah payung Seiko Group Credor, pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1974 dan namanya diambil dari bahasa Prancis, Cret d'Or, yang berarti puncak emas. Arti ini menjadi simbol bahwa ini adalah puncak tertinggi dari karya Seiko dalam dunia luxury watch. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kalau Seiko sudah punya Grand Seiko sebagai line up tertingginya, kenapa masih menciptakan Credor? Jawabannya simple. Kalau Grand Seiko itu dibuat untuk presisi dan versatility untuk dipakai harian seperti Rolex, Omega, dan Ibawisi. Maka Credor dibuat untuk dikagumi keindahannya, sama seperti kalian beli Patek Philippe dan Vacheron Constantin. Dengan branding yang sangat halus, bahkan dulu beberapa masih bertuliskan Seiko di dialnya seiring waktu, Credor berkembang menjadi brand tersendiri dengan logo 3 puncak yang melambangkan gunung emas, yang menjadikan ikon bahwa ini bukan lagi jam mainstream, tapi karya seni mekanik untuk kolektor yang sudah naik level. Yang membuat Credor berbeda bukan hanya karena harganya mahal atau pakai platinum. Justru yang membuat Credor spesial adalah filosofi dan eksekusinya. Dari sisi estetika Credor sangat kental dengan gaya Jepang. Clean, tenang, minim gangguan visual, dan seringkali terinspirasi dari alam. Banyak model yang sekilas terlihat sangat sederhana, dial polos, indeks tipis, tanpa complication yang heboh. Tapi kalau diperhatikan dekat, justru di situ letak keindahannya. Dari sisi horologi, jam tangan ini dibuat oleh tim bernama Micro Artist Studio, sebuah laboratorium kecil miliki Seiko yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan jam tangan dengan finishing dan kualitas setara, bahkan kadang melewati standar Swiss high-end. Dari tim inilah lahir juga movement spring drive khas Seiko yang menggabungkan energi mekanik dengan sistem pengatur elektronik sehingga jarum detik meluncur sangat halus tanpa hentakan dengan akurasi sekitar kurang lebih 15 detik per bulan. Sekarang, supaya kalian bisa dapat gambaran yang lebih konkret, kita masuk ke beberapa contoh model Credor yang sering dijadikan acuan. Pertama, ada Credor HC2. Banyak kolektor menyebut HC2 sebagai salah satu time-only watch paling serius di dunia. Case-nya bervariasi, ada yang terbuat dari material emas, titanium, hingga platium berdiameter sekitar 39 mm yang membuatnya sangat pas menjadi dress watch. Dialnya terbuat dari porselen atau keramik yang dibuat cara khusus dengan handcraft index dan tulisan yang dikerjakan manual satu persatu oleh artisan. Kedua, ada Credor Spring Drive Minute Repeater Reference Number GBLS 998. Ini jadinya jika Credor masuk ke dalam Grand Complication menggunakan case emas 14 karat berdiameter 42,8 mm. Dimensinya yang besar ini dikarenakan adanya ruang khusus untuk suara repeaternya. Menggunakan movement 7R11, movement spring drive manual winding yang memiliki power reserve hingga 72 jam dan akurasinya sekitar kurang lebih 15 detik per bulan.
Komplikasi yang dimilikinya ada decimal minute repeater yang membuat jam tangan ini dapat membaca waktu sedikit berbeda dari minute repeater tradisional. Suara gong yang dihasilkannya pun didesain dengan suara yang lembut dan jernih, terinspirasi dari bunyi lonceng kuil tradisional. Dan yang terakhir ada Credor Spring Drive Sonnery yang merupakan salah satu jam paling rumit yang pernah dibuat Seiko. Case-nya menggunakan emas 18 karat berdiameter 43 mm dan movement sonnery yang mampu mengumandangkan waktu secara otomatis pada interval tertentu. Sonnery sendiri adalah komplikasi yang levelnya lebih tinggi dari minute repeater biasa. Karena jam harus mampu bernyanyi setiap jam dengan sistem yang tetap stabil dan aman untuk movement. Ini adalah demonstrasi betapa jauh Seiko lewat Credor berani masuk ke wilayah yang biasanya kita identikan dengan rumah-rumah besar Swiss. Jadi pada akhirnya, apakah Credor setara dengan high luxury Swiss? Kalau dilihat dari sisi horologi, mulai dari finishing, komplikasi, hingga filosofi desain, Credor sangat layak untuk duduk bersama dengan jam tangan high luxury Swiss. Tapi kalau kita lihat dari sisi brand dan market, brand ini belum cukup kuat dengan Patek Philippe, Audemars Piguet, atau Vacheron Constantin di mata publik. Dan bisa dibilang brand ini sebagai hidden gem dalam dunia horologi, hanya kolektor yang betul-betul paham dengan dunia jam tangan yang paham dengan Credor ini. Jadi sekarang, gimana menurut kalian kalau diberi pilihan, kalian mau pilih mana? Credor yang sangat tenang dengan finishing yang halus atau brand Swiss made yang jauh dikenal publik? Coba tulis komentar kalian ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten jam tangan mewah dan keren lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.